Halo, saya lahir di Vietnam. Saya sudah 20 tahun di Jepang. Tahun 2005 pertama kali saya datang ke Jepang, bertepatan dengan Aichi Expo. Saat ini, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit bersalin. Sebenarnya, ada banyak kejadian sejak datang ke Jepang hingga membuat saya merubah karir menjadi perawat. Hari ini, saya akan menceritakan pengalaman dari awal datang ke Jepang sampai menjadi perawat. Meskipun sedikit, saya akan sangat senang jika ada informasi yang berguna untuk kalian semua. Sebelum datang ke Jepang, saya mempelajari bahasa Jepang di universitas yang ada di Vietnam. Setelah lulus kuliah, saya berkesempatan untuk langsung magang ke Jepang. Pada waktu itu, saya sudah lulus JLPTN 2. Saya merasa nyaman dengan kehidupan mahasiswa di luar negeri. Lama-lama, saya berpikir untuk bekerja di Jepang, lalu mengurus visa permanen. Karena ingin bekerja di Jepang, jadi saya merasa bahasa Jepang itu penting. Selain bahasa Jepang, juga butuh kemampuan atau skill khusus. Lalu, saya merasa lebih baik kuliah di bidang khusus sekali lagi daripada melakukan penelitian pada program magister. Tapi, saya rasa tidak cukup JLPTN 2 untuk mengikuti ujian masuk kuliah. Jadi, saya meningkatkan kemampuan bahasa Jepang N1 dengan masuk ke sekolah bahasa Jepang. Setelah belajar beberapa bulan, kelas berikutnya yang direncanakan lanjut di bulan April tidak jadi dibuka karena jumlah muridnya sedikit. Lalu mereka bilang kepada saya untuk coba mengikuti ujian masuk kuliah tanpa menunggu lulus JLPTN 1. Saya langsung mencari universitas dan ikut ujian masuk kuliah. Saya masuk kuliah dengan beasiswa, melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra dengan jurusan Sistem Informasi. Pada saat tahun ketiga, ada kebangkrutan Lehman yang diperkirakan akan sulit mendapat pekerjaan sebagai dampaknya. Oleh karena itu, agar dapat fokus pada pencarian kerja dan penulisan tesis pada tahun keempat, saya berusaha untuk mendapatkan pinjaman yang diperlukan untuk kelulusan dan juga kualifikasi yang mungkin diperlukan mencari pekerjaan seperti JLPTN 1, level 3 dalam ujian kemampuan bisnis, TOEIC, MOS, dan sebagainya di tahun ketiga. Pada saat saya bersiap untuk memulai pencarian kerja di akhir tahun ketiga di universitas, ayah saya tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Saya harus segera pulang ke Vietnam untuk sementara waktu. Saya berada di Vietnam sekitar 3 bulan karena urusan keluarga. Ketika saya kembali ke Jepang, teman-teman sekelas sudah mulai mencari kerja dan beberapa di antara mereka sudah menerima tawaran pekerjaan sementara. Namun, karena dampak dari krisis Lehman, ada juga kasus di mana tawaran pekerjaan dibatalkan, jadi ada orang yang merasa tidak tenang dan terus melanjutkan pencarian kerja tanpa hanya mengandalkan satu perusahaan. Saya mulai mencari pekerjaan saya yang terlambat dengan perasaan cemas. Saya menghadiri banyak seminar perusahaan, mendaftar mengikuti ujian seleksi, dan kemudian terus-menerus mendapat hasil tidak diterima. Saya semakin tertekan setiap kali mengalami penolakan. Selain itu, ada tekanan karena masalah visa membuat saya harus mendapatkan pekerjaan. Itu adalah masa yang sangat sulit. Beberapa teman mahasiswa internasional juga menyerah pada pencarian kerja di tengah jalan. Setelah 2 bulan berusaha tanpa henti, akhirnya saya berhasil mendapatkan tawaran pekerjaan sementara dari satu perusahaan. Namun, setelah masa pelatihan perusahaan, saya akan bekerja di Cina atau Vietnam, bukan di Jepang. Meskipun ini berbeda dari visi yang saya bayangkan tentang bekerja di Jepang, saya bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, dan saya memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Untuk biaya kuliah, selain beasiswa dan dukungan dari keluarga, saya juga berusaha keras bekerja paruh waktu. Pada hari kerja biasa, saya bekerja di Kompini, dan pada hari Sabtu, saya menjadi penerjemah bahasa Vietnam di rumah sakit bersalin. Pekerjaan di rumah sakit bersalin ini adalah rekomendasi dari seorang kenalan. Pertemuan ini adalah titik balik yang besar dalam hidup saya.
Menjadi penerjemah di rumah sakit bersalin memiliki tantangan karena istilah medis yang sulit. Tetapi saya bisa melihat dan terlibat langsung dengan pekerjaan dokter dan perawat yang menarik untuk pertama kalinya. Ketika menghadapi istilah medis yang sulit, saya meminta penjelasan dan diajari oleh senior penerjemah medis dan perawat. Ada kalanya saya bisa memahami artinya, tetapi ada juga saat-saat di mana saya tidak bisa langsung memahaminya. Saya mencari dan belajar tentang dasar-dasar kedokteran sambil menerjemahkannya. Walaupun ada banyak hal yang tidak saya mengerti dan itu sulit, saya merasa puas dengan pekerjaan ini karena bisa membantu orang dan menerima ucapan terima kasih. Saat itu, saya kagum dengan perawat yang memiliki pengetahuan medis dan bisa menjelaskan kepada pasien dengan sabar. Selain tentang pekerjaan, selama waktu istirahat, senior dan perawat juga mendengarkan berbagai cerita tentang saya yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ketika menjadi perawat, saya tidak akan kesulitan mencari pekerjaan karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang sulit. Oleh sebab itu, saya disarankan oleh senior untuk mengambil jalur menjadi perawat. Untuk menjadi perawat, saya perlu belajar di sekolah keperawatan selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, 1 tahun diantaranya adalah praktek di rumah sakit. Setelah itu, saya harus mengikuti ujian negara dan lulus untuk mendapatkan lisensi perawat. Sejujurnya, saya sangat mengagumi pekerjaan sebagai perawat. Akan tetapi, saya sudah mendapatkan kesempatan kuliah di 2 universitas, yaitu di Vietnam dan Jepang. Saya merasa sudah terlalu membebani orang tua saya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, saya mulai berpikir untuk segera bekerja agar bisa meringankan beban orang tua. Saya banyak berdiskusi dengan ibu saya mengenai visa dan jalur karir yang harus diambil. Keuangan keluarga tidak terlalu longgar, tetapi ibu mengatakan bahwa jika saya ingin belajar menjadi perawat, beliau akan mendukung saya karena biaya kuliah masih bisa diusahakan. Saya sangat berterima kasih kepada ibu saya yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga. Setelah berpikir banyak tentang apakah saya harus bekerja atau belajar lagi, saya memutuskan untuk menjadi perawat. Untungnya, saya diterima di sekolah keperawatan kota dan kembali menjadi mahasiswa keperawatan. Belajar keperawatan sangat sibuk setiap harinya. Saya mempelajari hal-hal baru setiap hari dan ada banyak ujian. Walau bagaimanapun, saya berusaha keras untuk menyelesaikan setiap tugas di depan saya satu persatu. Dengan begitu, saya bisa mengikuti jejak teman sekelas. Praktek selama 1 tahun sangat sulit. Di siang hari, saya praktek di rumah sakit, dan saya harus mencatat apa yang saya pelajari dari praktek tersebut pada hari yang sama, sehingga saya sering bekerja hingga pukul 1 sampai 2 pagi. Ketika memasuki periode akhir praktek, saya semakin sering bergadang. Meskipun sulit, hari-hari itu sangat berarti. Masa praktek telah saya lewati. Selanjutnya adalah menghadapi ujian negara yang menentukan. Jika saya tidak lulus, saya tidak bisa mendapatkan lisensi, tidak bisa bekerja, dan harus kembali ke negara asal. Sehingga semua kerja keras saya selama ini akan sia-sia dalam sekejap. Dengan pikiran kuat bahwa saya harus lulus apapun yang terjadi, saya belajar dengan keras selama hidup saya. Ketika saya melihat pengumuman bahwa saya lulus ujian negara keperawatan, saya merasa lega dan air mata saya tidak terbendung. Akhirnya, saya berhasil mencapai tujuan saya. Setelah menjadi perawat, saya bekerja di rumah sakit umum selama 2 tahun. Kemudian kembali ke rumah sakit kebidanan yang pernah saya layani sebelumnya dan telah bekerja sebagai penerjemah medis dan perawat selama 10 tahun. Saya tidak hanya membantu orang Jepang, tetapi juga warga Vietnam agar mereka bisa merasa tenang menjalani kehamilan dan melahirkan di Jepang meski tidak mengerti bahasa Jepang. Walaupun membutuhkan waktu untuk menjadi perawat, saya senang memilih jalur keperawatan. Ketika saya mengalami jalan buntu dan tidak bisa melihat masa depan,
Saya berpikir asalkan saya berusaha menyelesaikan satu persatu hal yang ada di depan saya dan melakukan apa yang bisa saya lakukan, jalan baru akan terbuka untuk saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hingga akhir.